bahasanya masih bahasa Indonesia. Jujur benar kata mama tadi, saya Betawi asli Bu, jadi nggak ngerti orang Sunda kalau ngomong. Jadi kalau orang ketawa saya ikut ketawa, orang bengong saya ikut bengong, orang diem saya ikut diem, ya Bu ya. Jadi jawabnya biar semangat, baru jam 8 Bu, masih lah lama. Metik daun salam di kota Mekah. Cakep. Di kota Mekah ngapain? Metik daun salam. Jauh amat. Jauh amat, tidak apa-apa. Pernah ada yang ngomong daun salam? Kagak ada. Namanya G pantun Bu. Kalau orang Betawi ada G-nya, Ibu kenapa G? Nah, ngerti udah dengerin aja, sama kayak saya dengerin Ibu. Metik daun salam di kota Mekah. Cakep. Yang jawab salam saya doain hidupnya berkah. Amin. Metik daun salam di Jati Makmur, pindah dari Mekah ke Jati Makmur. Deketan. Yang jawab salam didoain panjang umur. Amin. Metik daun salam lagi Metik daun salam di Duren Sawit. Yang jawab salam didoain banyak duitnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmus shalihat. Wa bi dzikri nabiyhi wa rasulihi tatayyabatil majalis wal amkinat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa khairil bariyat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil ma'ad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkam tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba Allah faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramun, para alimil ulama, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintahan, bil khusus yang sama-sama kita selalu doakan, sahibul majlis, guru kita bersama, almarhum Kiai Haji Muhammad Nasir Kabrali. Kita doakan teriring doa, mudah-mudahan senantiasa Allah tempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadratil mukarramah, Al-Mukarramah Uminda Ustazah Hajah Maryam Umroh beserta seluruh keluarga besarnya, anak cucu mantu semuanya, keturunannya, teriring doa, mudah-mudahan senantiasa selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Berkah muridnya, berkah jamaahnya, berkah ilmunya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ustadzat, begitu banyak para hadir guru. Ini yang di depan sebenarnya yang harus ngomong. Saya mah kurang pantas kayaknya. Ya ustadzah bila khusus. Tadi yang sudah menyampaikan segala sambutannya Ustadzah Tahja Tati Aryaningsi, dan juga ada Ustadzah Hajah Hamidah, Ustadzah Hajah Nur Hasanah, Ustadzah Hajah Suhami, para ustadzah, para pimpinan majelis taklim, para hajjah dan calon-calon hajjah, para ibu-ibu jamaah, para istri-istri RT, istrinya Pak RW, ada istri RT sama istri Pak RW. Alhamdulillah, kita girang Bu, ulama sama umaroh harus
dampingan. Ya Bu ya, girang kalau didatengin bagian kata sama RT sama RW, kita namanya acara didukung ya. Para ibu jamaah haflah maulidnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan tak lupa tim qasidah dari Majelis Ta'lim Al-Barakah juga gabungan tadi yang saya dapat informasi. Mudah-mudahan tambah syiar lagi, tambah kompak lagi, tambah berkah lagi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam pandangan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, untayan kalimat tasyakur selalu terucap, terpanjatkan kepada kehadiran Sang Maha Besar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kebesarannya, dengan segala kenikmatannya, sehingga kita dapat bermuwajahah, bersilaturahim di majlis yang mulia ini dalam rangka memperingati peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan niat dan langkah kita dari rumah menuju majlis ini insya Allah akan diperhitungkan oleh Allah, yang akan menjadi catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada mahkota dunia, junjungan alam, Nabi penyempurna syariat Islam yang syafaatnya selalu kita nantikan siang dan malam, ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa dapat istiqomah menjadi umatnya yang selalu menjalani sunnah-sunnah Rasulnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu udah kenal? Gak apa-apa Bu, belum kenal juga gak apa-apa. Yang penting kita di sini tujuannya satu, silaturahim, pulang membawa ilmu yang manfaat, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada MC kita pada siang hari ini, Masya Allah juga. Almarhumah Ustazah siapa? Ustazah Reni, Masya Allah, terima kasih atas waktunya. Yang Alhamdulillah telah memberikan kesempatan kepada saya. Juga terima kasih Ustazah Suhaimi selaku wasilah saya bisa hadir di tengah-tengah ibu jamaah sekalian. Ibu sehat? Sehat, sehat badannya, sehat hatinya, sehat pikirannya, sehat kantongnya. Mudah-mudahan 4 komponen ini kita minta terus kepada Allah selalu diberikan sehat afiat. Insya Allah kalau 4 ini terjaga, kita hidup selamat bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang pada hadir semuanya tanpa terkecuali, dari ujung depan sampai ujung belakang, dari yang di dalam, dari ujung kiri, ujung kanan, didoain biar pada sehat, biar pada panjang umur, umurnya berkah, rumah tangganya berkah, anak cucu mantu berkah, usahanya berkah, rezekinya berkah, insya Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai bentuk rasa tasyakur kita, pada pagi hari ini kembali Allah panggil kita untuk selalu memperingati peringatan hari lahirnya manusia agung, hari lahirnya manusia pilihan, pembela kebenaran, pendobrak kebatilan, penyelamat kita nanti di yaumil qiyamah, ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta sama Nabi, bukan hanya sekedar hadir Ibu, bukan hanya sekedar kita pakai seragam. Nah ini kan seragamnya tadi kalau kata Mama peach, apa tuh? Ada ujungnya peach, Masya Allah. Bahasanya ada aja Ibu ya, warna banyak, ada peach mauve, ada merah pantak, ada merah hati, ada merah marun, ada hijau sage, hijau apa, hijau mint, banyak banget ya warna. Jadi bukan hanya sekedar ibu berwarna-warni seragaman kalau hadir maulid, bukan hanya ibu berduyun-duyun berjamaah hadir
ke majelis maulid. Tapi kalau ibu hadir ke majelis maulid, ibu harus memiliki 3 syarat. Kalau ibu ingin menjadi umatnya yang cinta sama Nabi, ibu harus memiliki 3 syarat. Apa itu diantaranya? Kadang kan kita kalau maulid ya, maulid itu suka terbagi menjadi 2 golongan. Golongan pertama, ibu-ibu yang pulang bawa ilmu. Golongan yang kedua, pulangnya bawa berkat sama aul. Ini masuk yang mana nih? Pertama apa yang kedua? Benar, pertama. Ya dari sini berkatnya taruh ya, jangan dibawa. Dua-duanya kata yang di sebelah sini. Bu. Yang pertama pulang maulid kan kadang kita ada yang bawa ilmu, ada yang bawa berkat sama aul. Maksudnya apa tuh? Kita kalau pulang ditanya sama laki kita, dari mana mah? Dan ini terus dari maulid. Di mana? Ya Allah, masih salim al barakah. Dapat apa? Iya dapat apa? Aku bisa usahanya ngomongnya banyak banget, sampai bingung dan ngomongnya. Tuh aul tuh. Gitu ya. Ketemu lagi sama nyak dari terjalan. Dari mana nyak? Tuh gitu saya bahasanya. Ibu ngerti tapi ya? Alhamdulillah bisa ngerti. Saya udah ketakutan baik pada ngerti kalau bahasa saya ini. Dari mananya? Lah orang dari maulid. Dapat apa? Apa ya? Tadi sih gua dengar suruh metik daun salam di Mekah. Yang dibawa daun salamnya. Gak mau, paling gak ada yang nebak. Nah itu nebak apa itu saudara? Nebak apa itu nebak? Kalau masalah nebak nempel. Paling tidak ada yang nebak, ada yang nempel di hati kita. Kita pulang bawa ilmu, bawa berkat kalau ada. Ama bawa apa lagi? Tahu. Nah dua-duanya boleh tidak? Nah kadang kita begitu tuh, dua golongan kita. Ya Bu ya? Nah jadi kalau kita hadir maulid jangan sampai seperti itu. Harus ditanamkan cinta kita pada 3 syaratnya. Yang pertama, wali syari'atihi kana muta'aliyan. Yang kedua, wali sunnatihi kana muttabi'an. Yang ketiga, as-salatu wassalamu alaihi kana mutakafir. Apa? Hah? Kata emak, gue cuma merepotkan, gue sering tanya, gue udah alhamdulillah. Bu, ibu diem bengong puyeng. Apa ngeliatin saya rada aneh gitu ya? Apa emang serius? Alhamdulillah. Saya kan kalau ngeliat orang bengong bingung Bu, itu dia bengong apa ya Bu ya? Oh, Masya Allah. Emak dari tadi saya liatin orang baca selawat dia baca, orang pantun dia jawab cakep. Keren banget ini ibu-ibu majlis Ta'lim Al Barakah. Bu, yang pertama wali syari'atihi kana muta'aliyan. Kita punya anak, punya keturunan, punya mantu, punya cucu, disuruh sama Allah tegakkan agama dengan setinggi-tingginya. Junjung syariat agama Allah. Bu, saya yakin ini yang hadir semuanya anak mantu cucunya mah kalau perkara soal sholat insya Allah cakep. Perkara soal baca Quran insya Allah cakep. Perkara soal puasa insya Allah cakep. Nah pada cakep. Asbab emaknya nih yang ada di mari, dia sering hadir ke majelis ilmu. Asbab emaknya demen sama ngaji, makanya anaknya pada benar. Amin apa Bu? Jadi doain anaknya biar pada benar. Amin ya Rabbal alamin. Tapi perlu diperhatikan, perlu dilihat, dikontrol. Ada nggak nih anak, mantu atau cucu kita yang sudah balik atau udah perawan masih terbuka auratnya? Nah, langsung lah kata ibu, ya ujungnya kagak enak nih, romannya buah pisang nih gitu. Gue diem aja dah. Gak apa-apa Bu, juga hati mengucap gak apa-apa. Allah tahu, ntar dari sini mengucap ya Allah, mudah-mudahan pulang dari mari anak saya bisa menutup auratnya, mantu saya bisa menutup auratnya, cucu saya bisa menutup auratnya. Doa yang baik-baik Allah dengar. Pulang dari mari dosa kita diampuni oleh Allah. Hajat-hajat kita yang tadi ibu ucap di hati dikabul diajabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini majelis biasanya kalau ngaji kan nggak pakai tenda ya. Ini dikasih tenda warna kuning, dipasangin apa namanya spanduk, masya Allah, tulisannya juga pakai tulisan yang bukan tulisan pakai tangan biasa. Ini kalau bahasa di pondok pesantren dulu, ini jatuhnya bagian Kismul Fununil Jamilah. Ini masya Allah bagian kesenian. Ini masuk dihiasi oleh keahlian-keahlian para jemaah. Cakep, pakai ada lampu. Ibu yang biasanya cuma pakai bajunya apa adanya tuh Bu, yang ada di lemari ibu ambil, warna atas pink, bawahnya hijau bisa. Tapi kali ini ibu hiasi dengan hiasan yang cantik, bahkan perhiasan juga sudah bertampang nyata di tangan ibu. Ada yang perhiasan, oh masya Allah cakep, kalau pas perhiasannya cakep-cakep, mudah-mudahan hatinya juga cakep. Perhiasan anak bukan dengan kendaraan yang mewah, bukan baju yang mahal yang cantik-cantik, bukan hanya yang apabila tuh anak minta handphone yang sekian puluhan juta ibu turutin, bukan itu perhiasan anak, tetapi perhiasan anak yang tadi saya maksud adalah dengan ilmu dan akhlak. Bisa. Ibu kan kalau punya anak dikasih kepercayaan mimpin, girang banget ya. Bu, cakepnya anak kita, cakepnya orang tua. Jeleknya anak kita, jeleknya orang tua. Ibu punya anak ibu dikasih kepercayaan mimpin. Mak, saya disuruh mimpin baca Yasin iya. Pas mau berangkat tuh anaknya nangis, cucunya gitu, nangis cucu. Kata emaknya apa? Udah sono, lu pergi cepetan. Acara udah mau mulai. Biarin anak lu mau gua kagak ngaji dah. Yang penting lu sono maju. Anak lu gua jagain. Saking apa dia? Saking girangnya anaknya bisa mimpin. Pas lagi nyapu ada temennya lewat. Lu mau tahu kagak? Tuh, yang lagi baca tuh anak gua. Anak gua. Dari mana? Dari itu yang lagi baca apa? Aku juga kagak ngerti cuap-cuap dari tadi. Yang penting pokoknya yang lagi cuap-cuap untuk anak gua. Bisa nggak begitu? Saking gila anaknya disuruh mimpin Yasin, masya Allah. Sudahan dia punya mantu disuruh ngapain Bu? MC. Masya Allah, suaranya lantang, suaranya enak, tutur bahasanya bagus. Kata dia, mau kan anak gua jadi mimpin Yasin, mantu gua MC, cakep banget anak gua. Namanya juga anak gua. Gila tuh. Pas kelompongan Bu, udah setelah acara, rupanya dia punya anak kan namanya keluarga, anak ada semuanya cakep ya Bu. Benar? Atau ada yang rumahnya rada-rada bikin hati. Astagfirullah. Benar? Tapi insya Allah yang hadir semua anaknya pada cakep-cakep, soleh-solehah, siddiq-siddiqah. Sudahan habis itu anaknya yang satu lagi tuh yang lakian dikit gitu ya. Rupanya bandelnya bader banget. Tahu nih Bang sudah mati bader banget. Kalau bahasa orang bader di rumah bader banget tuh, bader banget tuh. Begitu. Malamnya ketangkep Pak. Ketangkep ini nyata ini. Insya Allah yang saya sampaikan nyata. Ditanya lah anaknya siapa ya? Itu anaknya Anu siapa? Itu yang kata lakinya dia. Memang iya orang itu dia mamangnya yang ustaz di bawah-bawah. Mamangnya ustaz di bawah, babanya yang cakep di bawah-bawah. Asbab apa? Anaknya jelek. Jadi cakepnya anak kita ke bawah, jeleknya juga anak kita ke bawah. Bu, Ibu, yang cakep tadi berkah ilmu dan akhlak. Bu, jangan ngurusin anak orang. Gak usah, biarin aja anak dia cakep anak dia jelek, gak usah diurusin. Gak usah usil sama ibu orang, urusin anak kita sendiri, urusin keluarga kita sendiri. Ida aradda. Bu, ibu serius Bang. Insyaallah, mudah-mudahan seriusnya benar-benar dengerin. Dan sampai rumah dijalani ya. Ida aradda an tadkhura ghaira 'indi fadkur ayuha nafsi. Bu, kalau kamu ingin menyebut
Ayu bil ghairi, kesalahan orang. Fadhkur ayu nafsi. Ingat amal kesalahan kita sendiri. Bu, ingat amal kesalahan kita sendiri. Jangan suka ingat amal kesalahan orang. Kalau udah kita ingat amal kesalahan kita, insya Allah kita tidak punya waktu untuk mengingat akan kesalahan orang lain. Ini perkara kecil Bu, tapi sering terjadi. Bahkan ibu nggak sadar, ibu duduk di majelis ilmu, ibu tadi mungkin ada yang khilaf lidah, ada yang khilaf lisan, menyebutkan aib orang lain. Istighfar yang banyak, astagfirullah. Bu, neraka itu, ini masya Allah, terus akan berkaitan apa yang saya sampaikan. Jadi jangan usil sama urusan orang, amanah orang, ya anak kita ini. Ya, jadi kalau kita itu tadi Bu, tidak harus kalau kamu ingin menyebut kesalahan orang. Fadhkur ayu benafsik. Ya, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Neraka itu bukan hanya tengahnya doang yang dalam, pinggirannya itu dalam. Kalau sungai kan tengahnya dalam, pinggirannya dalam nggak? Enggak Bu, rata. Tapi neraka bukan hanya tengahnya yang dalam, tapi pinggirannya. Suatu ketika kata Sayyidina Umar, ada gemuruh di langit memanggil-manggil, wahai sekalian manusia, di antara kalian semuanya akan masuk surga. Amin. Ibu mah aminnya berat. Amin ya Rabbal alamin. Tapi ada satu yang tidak akan masuk surga. Kata Sayyidina Umar, aku takut jangan-jangan satu orang yang tersebut adalah aku. Kata siapa? Kata siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Oh, Sayyidina Umar aja takut sama hari kiamat, apalagi kita. Suatu ketika ketika Nabi sedang mi'raj, kemudian melewati apa? Oh, Ibu boleh lihat sejarah dikit terhadap ilmu ya? Enggak apa-apa, ini ilmu. Ketika Nabi mi'raj, Nabi mendengar dentuman suara yang begitu dahsyat. Jadi ketika Sayyidina Umar takut dengan dalamnya neraka, apalagi di kita. Lalu ketika Sayyidina Umar berkata seperti itu, Nabi sedang mi'raj dan mendengar dentuman suara yang begitu dahsyat. Boom. Kaget Nabi. Nabi ya kaget. Kita kalau kaget gimana? Wah, apa baik sebut. Teman. Ibu kalau kaget, apa baik apa pokoknya saya nggak masuk. Kalau kaget tuh, astagfirullahaladzim. Ya ustaznya panjang banget. Ya udah ya. Sallallahu ala Muhammad, ya lebih panjang lagi. Paling tagak yang keluar dari lisan kita kalimat-kalimat thayyibah. Ya Bu, bismillah. Biar ada akarnya kita buang dari mani, biar ada bekasnya, gitu ya Bu. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril. Halus banget. Wahai Jibril, alaihi salam. Ibu kalau baca maulidnya kan maulid syaraful anak sama berjanji ya, nggak baca diba. Kalau baca diba itu, masya Allah, setiap lantunan kalimat syair salawat disebutkan para malaikat, dijawab Ibu alaihi salam. Gitu ya. Kata Nabi, wahai malaikat Jibril, suara apa itu kok begitu dahsyatnya? Apa kata malaikat Jibril? Suara yang kamu dengar barusan adalah suara lemparan batu ke neraka yang 1000 tahun lalu baru nyampe. Berapa tahun? 1000 tahun. Jadi kamu melempar batu 1000 tahun baru nyampe. Kita hidup paling tua dah, Nek. Paling tua berapa umurnya, Nek? Berapa? 65. Paling tua udah muda banget, 65. Masya Allah, 65. Paling tua orang ada yang 100 tahun ada. Ada Bu. Jidat saya itu sampai 102 tahun umurnya, baru dipanggil oleh Allah. Ini 1000 tahun batu dilempar baru nyampe ke neraka. Saking dahsyatnya, saking dalamnya itu neraka. Lalu kata Nabi, lalu untuk siapa neraka itu? Apa kata malaikat Jibril? Yang engkau dengar adalah, yang kau lihat adalah itu untuk umatmu
Bu, jadi Nabi yang 1000 tahun baru nyampe buat siapa? Buat umatnya Nabi Muhammad. Siapa? Nabi sampai kaget. Ya Allah, ya Rabb, ya Rasulullah, kenapa kok itu buat umatku? Siapa mereka yang gak pernah sholat? Bukan, kata malaikat Jibril. Yang gak pernah ngaji? Bukan. Tenang Bu, tenang ya. Ibu sering ngaji kan? Sering ngaji kan? Ya, ngaji kadang pembukaan, kadang penutupan. Tapi tadi saya dengar, Masya Allah ya, dari Ustazah Maria itu Umi 80, bener Bu? Masya Allah, cakep banget. Bu, ada satu majlis, muridnya dari 40 sekarang tinggal 8. Gurunya sampai sedih, Bu, kagak mau ngajar. Setiap mau ngajar, tinggal 9. Nyata ini sampai 80. Mudah-mudahan para panjang umur, sehat afiat. Nah itu jadi gitu kata Nabi. Apakah mereka yang suka ngaji? Bukan. Dia tenang. Yang rajin ngaji gak bakalan masuk neraka yang tadi. Amin ya rabbal alamin. Apa yang suka sholat? Bukan. Apa yang gak puasa? Bukan. Lalu siapa itu neraka? Buat siapa diperuntukannya kalau membuat umatku? Kalau ibu tadi mendengar cerita yang di awal, bagaimana ibu harus menjaga aib orang, itu neraka buat orang atau umatmu yang suka usil, yang suka pengen tahu urusan orang lain. Bu, merinding. Bismillah ibu, pulang dari mari. Yuk bismillah yuk. Biar ada apa-apanya kita. Udah, diam aja deh kalau kita nggak usah pengen tahu urusan orang, biarin bu. Bu, bayangin umat Nabi yang nangis karena itu tahu neraka yang paling dalam 1000 tahun lamanya diperuntukkan buat umatnya yang suka usil sama urusan orang, jahil sama kesalahan orang. Kuman di seberang lautan begitu nampak, gajah di peluk mata sangat tampak. Kesalahan orang kecil disebut tuh yang begitu modelannya. Jangan ya bu ya, jangan. Kesalahan diri kita gak ngeh. Kalau bahasa orang Sunda gak ngeh, agak ngerti sama kesalahan kita. Nah ini semua termasuk orang yang akan mendapatkan neraka yang 1000 tahun lamanya. Batuk aja baru sampai, apalagi kita. Bu, ibu itu yang pertama. Ya bu ya, bismillah, mudah-mudahan kita terhindar daripada hal-hal yang tersebut. Ya bu ya, amin. Ya rabbal alamin. Jadi tegakkan bu, agama itu tegakkan di rumah, gak usah kemana-mana dulu. Neng, tutup auratnya neng, gitu ya. Ya bu ya, bismillah ya, dengan ilmu dan akhlak. Yang kedua, wali sunnati apa tadi? Wali sunnatihi kana muttabi'an. Ikuti sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah. Bu, kalau saya bahas perkara sunnah-sunnahnya Nabi, gak akan kelar berjam-jam. Ibu gak usah jauh-jauh perkara sunnah, saya yakin udah pada khatam. Ngajinya saban minggu 80 orang. Yakin ya usah disuruh ini, pusing, itu banyak banget jamaahnya. Kalau gak kuat lempar ke Cimuning. Bu, ikutin sunnah-sunnahnya Nabi. Yang paling kecil dalam sholat, sebelum sholat, ketika sholat, setelah sholat, hampir kurang lebih ada kesunahan 500 kesunahan yang perlu ibu kerjakan. Tapi saya tidak akan bahas itu. Saya bahas yang paling kecil, yaitu ketika kita mau berwudu. Ibu kan kalau mau ke kamar mandi bagaimana? Ya gimana ya ke kamar mandi? Ada kesunahan yang ibu harus khatam. Pertama, baca doanya. Yang kedua, kaki kiri. Tapi ada kesunahan lain yang mungkin ibu belum kerjakan. Apa itu diantaranya? Ibu kalau pengen ke kamar mandi kan kalau pengen buang air kecil, apalagi buang air besar gitu ya, udah kebelet, semuanya diangkat ya. Dah, jangan kan diangkat, saudara, atau pakai, waduh itu. Apalagi nenek-nenek, ya udah yang penting udah lepas langsung ya. Padahal ada kesunahan yang perlu ibu kerjakan, yaitu ketika baca doa masuk dengan kaki kiri, angkat bajunya setelah masuk kamar mandi. Jadi
didoain. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk. Masuk ke? Ya. Angkat dikit. Setelah itu lah, saya bisa praktekin. Angkat, mau dikit ya, muka Anda saya angkat. Sebelum ibu jongkok, nyalain itu keran. Hah? Saya nggak pakai keran, saya padasan. Oh padasan, apa sih padasan ya? Kalau yang zaman babe itu padasan tuh. Tapi kalau babe nggak pakai padasan, kolomnya gede. Orang Betawi di rumah almarhum babe tuh kolomnya gede, gede gitu. Jadi kita mau mandi itu ya cukup. Jadi kalau udah kita apa ya? Bukan sebio, apa ya? Ya begitu lah pokoknya, gitu ya. Sebio itu kalau ngerti sebio, begini kalau wudhu. Kalau sekarang kan ya Allah, ya Allah, kamar mandi, kamar wudhu di situ, WC di situ, baskom sampai 2 pulah, bener? Ember sampai 2 pulah, makanya nyalain tuh keran, angkat dikit, nyalain kan baru jongkok. Itu adalah kesunahan yang perlu ibu lakukan, yang ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata emak habis narik ketika salah, oh iya gue dapat apa? Pokoknya kalau kamar mandi, gue ngangkat bajunya di dalam kamar mandi. Bagi yang nanti ibu kerjain. Perkara-perkara kecil seperti ini, kalau ibu kerjakan, itu bonus dari Allah yang akan menambahkan catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah panjang-panjang loh, sunnah-sunnah Nabi yang kecil-kecil begitu kerjain. Ibu kan ya Allah boro-boro baca doanya. Kalau udah kebelet, pokoknya nggak mikirin doa, apalagi angkat baju. Ya pokoknya udah lepas dari kamar, pulang ngaji, ibu buka baju, ganti daster, langsung ke kamar mandi, udah senang. Begitu ya? Bismillah ya, Bismillah. Selalu saya mengajak kepada semuanya, Bismillah. Niat aja dulu niat. Mau dikerjain kapan kek? Yang penting nih niat kita dicatat sama Allah, nah sama Allah dituntun kita. Jangan ada niat tuh. Apa-apa kudu niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau ibu nggak niat nggak bakalan sampai. Paham? Yang ketiga, as-salatu wassalamu alaihi kana mutakatsir. Banyak selawat sama Nabi. Wah, ini sih kalau bakal gebang udah jago. Bu, tiap ngaji bacanya selawat baik. Walaupun jangan lupa baca Qurannya, tapi banyakin baca selawat. Insya Allah selawatnya orang Batak Gebang sampai ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus yakin. Kenapa? Sesungguhnya Allah menciptakan satu malaikat. Jadi tahu nih, selawat ibu nyampe ke makamnya Nabi. Kenapa? Sesungguhnya Allah menciptakan satu malaikat, yang malaikat itu ditugaskan untuk menjaga makamnya Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Allah. Jadi selawat ibu nyampe. Ingat ya, ada satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah menjaga makamnya baginda Rasulullah SAW. Jadi yang ketiga, banyakin lagi salawat. Insya Allah salawat orang Bandar Gebang nyampe ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Kata malaikat, kata malaikat, Nabi berkata, kata Nabi, mansurna alaiya marratan, yaqulu ya Muhammad, yaqulu ya Muhammad, inna fulana binti fulan yusalli alaiya. Kata Nabi, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, kata malaikat tadi yang menjaga makamnya, apa? Wahai Muhammad, si fulan binti fulan, si anak binti anak emak itu udah baca salawat kepadamu sekali, maka dia sudah sampai kepada makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kami datang
kaulah Nabi penjelama di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi Muhammad. Oh, Ibu, sebelum saya tutup, hari ini sebagai bentuk rasa tasyukur kita kepada Allah, sebagai bentuk mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW, bukan hanya kita umatnya yang rindu sama Rasulullah, bukan hanya para sahabat yang rindu sama Rasulullah, binatang pun rindu sama Rasulullah SAW. Sedikit lagi, boleh? Boleh. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan, dalam kitab apa? Tanbihul Ghafilin. Yang namanya kitab indah katanya. Yang penting saya dengerin aja. Insya Allah sih terngiang-ngiang di otak saya, man nyebutnya ada susah, begitu ya. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada sebuah riwayat dikatakan, kisah tentang kita saking cinta dan rindu sama Nabi. Ada satu ekor buruk. Bu, ekor apa? Buruk. Udah pernah lihat buruk? Belum. Lihatnya apa? Gambar. Loh, ayam, bebek, pokoknya apa? Ini buruk. Dalam riwayat dikatakan ada satu buruk yang lagi nangis di pojokan. Nah, tuh, pojokan mana? Ibu saya lagi ketawa, ibu kadang ngeliatin saya udah ya, jadi saya ketawa gitu ya. Di pojokan, no, nah itu saya ya. Pojokan sana lagi minum, pojokan sana lagi duduk, pojokan. Pokoknya Nabi ngelihat malaikat Jibril ngelihat ada satu buruk lagi duduk di pojokan nangis. Suatu ketika di malam tanggal 27 Rajab, malaikat Jibril dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Jibril. Emang ibu perlu dipencet dulu sih. Odol. Orang kalau nggak dipencet nggak keluar ya. Nah ibu rumahnya begitu, kalau nggak dipencet saya kata alaihissalam begitu. Ya Jibril kata Allah. Coba kamu ambil satu buruk di antara kumpulan buruk-buruk yang sudah aku kumpulkan sebanyak 40.000. Bu, ada 40.000 buruk. Ini ada berapa? Buruk-buruk berapa? 40.000 ada nggak? Banyak. Banyak banget. Segini nggak? Enggak. Jadi malaikat Jibril disuruh ambil satu buruk. Lalu malaikat Jibril bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa aku disuruh ngambil buruk? Apakah akan terjadi hari kiamat? Tidak. Lalu kenapa aku disuruh ambil buruk? Apakah sesuatu akan terjadi yang dahsyat? Tidak. Udah kerjain aja. Akhirnya malaikat Jibril langsung nyamperin Bu. Nyamperin apa? Nyamperin kumpulan buruk-buruk yang telah dikumpulkan oleh Allah. Lagi ngapain? Coba saya pengen tahu, itu buruk lagi ngapain? Hah? Kalau ada yang jawab saya bagi 5.000. Kecil banget. Udah deh, naik 20.000. Ada yang jawab? Itu buruk lagi ngapain? Yang nangis mah di pojokan. Iya nangis semua. Ayo jawab. Saya kasih nih, naik kan 30.000. Oh ada juga? Nah, aman dah. 50.000. Udah lagi ngapain aja? Belum tahu lagi ngapain bro? Lagi berdoa. Masuk lagi dari saya. Ya. Oh, Oke jadi. malaikat Jibril nyamperin buruk sebanyak 40.000. Buruk-buruk yang tadi dikumpulkan oleh Allah lagi pada berzikir dan berselawat kepada baginda Rasulullah. Lagi pada girang, lari sono, lari sini, nanti jungkir balik. Tapi malaikat Jibril tetap nyamperin tuh sama yang mana tadi? Yang lagi nangis, ya alhamdulillah
juga ibu ingat apa yang lagi nangis. Pokoknya saya mah ingat, oh iya ya kata si Mak, buruk gua kenal sama buruk. Pokoknya buruk yang lagi bodoh lagi, oh buruk berada dia lagi nangis. Ingat tuh Malaikat Jibril nyamperin, ditanya tuh buruk, 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 kan iya, emang itu buruk? Ada buruk iya, ya buruk, kamu kenapa nangis baik? Tuh, saya mah baik bu. Nangis baik. Nangis aja baik. Nangis baik, nangis aja maksudnya. Buruk yang ada di pojokan tadi nangis mengeluarkan mutiara. Masya Allah. Nangisnya buruk, air matanya keluarnya mutiara. Kalau kita Air mata. campur, ada mata, ada belek, ada sifat mata, pokoknya kumpul semua itu. Buruk nangis keluar cucuran mutiara. Kita keluar air Mata. Jangan-jangan air mata yang keluar tadi itu dia ingat utangnya belum lunas. Jangan-jangan dia tadi nangis keluar air mata karena urusannya nggak kelar-kelar. Tapi gaya bu, mudah-mudahan nangisnya ibu tadi insya Allah ingat amal dosa-dosa. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut, disamperin tuh buruk apa sih nangis baik? No, teman ente semua no, lagi pada lari-larian baik, lagi pada lari-larian, berzikir dan bersalawat. Apa kita buruk? Penasaran kan ibu ngapa dia nangis? Ibu kan kalau bocah lagi duduk pinggiran kan pengen banget nonton ya. Kenapa lu Tom? Kenapa nangis baik neng? Sedikit mak ayah begitu ya? Malaikat Jibril juga begitu. Buruk kenapa nangis? Apa kata buruk? Aku menangis. Tadi saya kebetulan saya selama ini. Karena sejak 40 tahun yang lalu Allah telah memberikan perintah akan ada satu buruk di antara kami 40.000 yang akan menjadi tunggangan Nabi Muhammad SAW saat Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Apa kata buruk? Aku takut bukan aku yang dipilih oleh Allah. Padahal aku belum bertemu dengan Rasulullah. Aku belum tahu wujudnya seperti apa. Tapi aku ingin menjadi bagian dari yang dipilih oleh Allah, menjadi tunggangannya Nabi Muhammad SAW. Kok buruk aja kangen sama Rasulullah. Jadi buruk nangis karena dia sedih, dia takut. Di antara pilihan buruk, dia tidak termasuk buruk yang akan menjadi tunggangannya Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi kalau kita rindu sama Rasulullah, kalau kita terus menempelkan rasa bahagia kita, mahabbah kita kepada Rasulullah, insya Allah kita akan termasuk min khiyaril ummah. Kalau kita terus tempelkan mahabbah kita kepada Rasulullah, kita terus rindu dan cinta kepada Rasulullah, maka kita akan termasuk min khiyaril ummah. Apa itu? Kita akan termasuk menjadi umatnya Nabi, hamba-Nya Allah yang kelak akan menjadi dipilih mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, mudah-mudahan dengan syarat-syarat yang tadi saya sampaikan, ibu dapat meladaninya, ibu dapat ngamalinnya. Itu bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad dan juga rindu kita dan mahabbah kita dengan Muhammad. Selalu baca salawat, insyaallah kita termasuk min khiyaril ummah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Diamalin ya bu, ilmu diamalin biar manfaat dunia akhirat. Insyaallah kita juga selamat bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak khilaf dan kurangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.